Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina dan saya Dalia Fadila. tentunya dalam program Kampungku. Dan kita akan membahas mengenai kampung yang ada di Sumatera Selatan, mengenai cerita menarik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin kampungnya diekspos, jangan lupa hubungin nomor yang tertera di bawah ini. Betul sekali, Adel. Adel ngomong-ngomong masalah kopi nih, pasti anak zaman sekarang itu kalau ngomongin kopi tuh dikit-dikit minum kopi, dikit-dikit minum kopi karena kopi di senja. Karena sekarang bukan hanya tren saja, karena memang anak-anak zaman konsumsi kebutuhan ya kayaknya kebutuhan sekarang utama remaja ya. Karena kalau nggak ngopi, apalagi kalau lagi pusing karena kerjaan itu, pastinya anak-anak muda nyarinya kopi nih. Tapi mungkin banyak orang hanya minum kopi itu biasa. Kita intip dulu nih bagaimana kira-kira pembuatan kopi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Kalau dikit bahan loh. Mending udah juga lagi bulan. Jom ke dia. Inilah suasana desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Suasana alam masih terlihat asri dan alami. Bangunan rumah penduduk rata-rata berbentuk panggung. Berkunjung ke desa ini terasa nyaman. Keakraban, toleransi, dan gotong royong antar warga menjadi pemandangan indah. Lihat saja kumpulan warga ini. Untuk memasang tenda saja, mereka saling membantu. Jalan. Mau duduk, sapi masih banyak peliharaan. Satu hal menarik di desa yang terletak di perbatasan Oku Muaraenim ini, penduduknya sebagian besar petani kopi, dan hasil olahan kopi, bubungnya terkenal memiliki cita rasa yang khas. Bahkan penjualannya sudah menembus luar kota seperti Lampung dan Pulau Jawa. Nofriyadi, petani kopi, menjelaskan untuk hasil panen kopi ini tergantung cuaca. Normalnya dalam 1 hektar lahan kopi, 500 hingga 1000 batang dapat menghasilkan lebih kurang 1 ton kopi petik merah untuk 1 kali panen dalam setahun. Untuk harga kopi juga stabil di harga Rp25.000 per kilogram. Untuk kualitas di daerah kita ini agak lumayan bagus, tapi tergantung dengan pengelolaan dan cuaca. Kalau misalkan musim penghujan, otomatis tingkat kekeringan ataupun kualitasnya agak kurang, basah. Untuk kondisi mempengaruhi harga di pasaran. Untuk kondisi saat ini gimana, Kak? Untuk kondisi saat ini sesuai dengan ini pasca musim pasca panen, artinya saat ini ada kopi ya bisa dikatakan kopi selang atau antara musim. Jadi harganya mungkin agak lebih rendah dibandingkan dengan kopi musiman seperti itu. Baiknya kualitas kopi di desa padat penduduk ini tidak lepas dari sistem pengolahan. Mulai dari pemanenan yang menerapkan petik merah, penjemuran, roasting atau pembakaran biji kopi, hingga penggilingan menjadi bubuk kopi yang teliti hingga siap edar. Kadis Desa Mendingin, Martambang, mengatakan potensi lahan kopi di desanya ada seluas 1000 hektar, yang aktif 100 hektar kebun kopi rakyat. Menyadari potensi ini untuk memudahkan petani menjual hasil panen kopi, pihaknya melalui kegiatan PKK desa mengembangkan usaha peningkatan keluarga. Dalam hal ini pengolahan biji kopi menjadi bubuk siap edar. Pemasaran selain di wilayah Oku juga sudah hingga ke Oku Selatan, Lampung, dan Pulau Jawa. Dengan adanya pengolahan bubuk kopi ini, otomatis yang khusus ibu-ibu pengolah kopi ini berpenghasilan selain dari penjualan bubuk, gitu kan. Dan juga kadang itu warga jual petani itu ke ibu-ibu yang mengolah kopi. Jadi dampak positifnya itu meningkatlah dari perekonomian masyarakat ini.
Harapan ke depan potensi yang ada di desa ini dapat didukung oleh pemerintah, terutama terkait infrastruktur jalan. Dengan demikian, petani lebih mudah untuk mengangkut hasil panen. Wow, ternyata Kiki, untuk petani kopi ini tidak hanya ada di Kota Pagar Alam aja, tapi ternyata juga ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di Desa Mendingin. Benar sekali ya, apalagi mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu nih gimana sih cara pembuatan kopi dari awal dipanen, Petik merah, Betul, roasting, terus juga roasting. sampai di Banyak ya. pengolahan jadi bubuk ya. Nah, ini kita sudah hadirkan, mungkin juga bisa menjadi inspirasi nih mungkin untuk teman-teman dan juga pemirsa TVRI yang ingin mungkin punya usaha kopi kali ya, langsung Betul bisa ke sekali. Ogan Komering Ulu. Nah, selanjutnya nih Kiki, kita akan berpaling ke Kota Pagar Alam. Biasanya Kota Pagar Alam memang terkenal dengan kopi, kebun Ya. kopinya, tapi tidak hanya kopi, di Kota Pagar Alam ini juga ada kebun salak. Wow. Yang tentunya buah salak ini juga kita ketahui bahwa vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata. Wah, kira-kira gimana ya? Kita mau mengintip bagaimana petani salak itu panen di Kota Pagar Alam. Langsung saja, Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Tolang Pasai biasa dikenal dan disebut dengan nama Embesai atau Besai, yang terletak di kaki Gunung Dempo dan Gunung Gare Kota Pagar Alam, menyajikan pemandangan yang tak kalah indah dari kebun teh. Hamparan hijau akan menyejukkan mata. Ketika sedang melewati desa ini, pada sore hari Desa Tolang Pasai akan ramai oleh anak-anak yang sedang bermain di pinggir kebun. Di dalam kebun, di dalam kebun, di debu bunga. Di dalam kebun, di dalam kebun, di debu bunga. Warga Desa Talang Pasai, Kecamatan Dempo Utara, Pagar Alam, banyak yang berprofesi sebagai petani. Tak heran, banyak hamparan perkebunan berdampingan dengan bermacam-macam tanaman. Salah satunya petani salak yang menjadi buah favorit ketika berkunjung di Pagar Alam. Salak merupakan tanaman yang dikenal kaya akan kandungan vitamin A yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Buah tropis seperti salak memiliki tekstur kulit yang unik dan menjadi buah asli dari Indonesia. Salak awalnya ditemukan tumbuh liar di Jawa bagian barat dan di Sumatera bagian selatan. Seiring berjalannya waktu, salak yang berada di Desa Pasai Pagar Alam merupakan campuran bibit dari daerah Jawa dan Sumatera yang menghasilkan rasa yang manis dan menjadi salah satu khas oleh-oleh Kota Pagar Alam. Jadi saya mengelola dari tahun 94. 94 itu sudah mulai berbuah, umur 3 tahun mulai berbuah, sampai alhamdulillah bisa berhasil panen. Makanya sudah kelihatan hasilnya, saya nanam lebar-lebar, ada sekitar 1000 batang. Alhamdulillah berhasil. Sebenarnya kalau salak ini panennya kalau bisa tiap hari, 2 hari sekali. Karena bunga salak ini
tiap hari berbunga. Enggak semua begitu buah. Kan pindah-pindah seperti kelapa itu kan. Nah, cara panennya ya seperti kelapa. Hasil panen buah salak di Desa Talang Pasai ini akan dijual di pinggir jalan sepanjang rute menaiki puncak Gunung Pagar Alam, yang menjadi daya tarik pengunjung dan dibanderol dengan harga 10 hingga 13.000 per kilogram. Kami berjuang sampai di sini. Kami berjuang sampai di sini. Wah, ternyata pohon salak itu kayak gitu ya. Karena jujur baru pertama kali lihat pohon salak kayak gitu. Karena kita cuman makannya aja. Makan salaknya doang ya. Udah nyampe langsung tinggal makan. Oke, nah pemirsa, setelah ini kita akan menampilkan beragam keunikan dan juga potensi-potensi yang ada di berbagai kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Kiki, kalau Ya. tadi kita mengajak pemirsa di rumah berkeliling di Kabupaten Oku dan juga Kota Pagar Alam, sekarang kita akan beralih geser sedikit nih ke Benar, Kabupaten mau kemana? Muara Enim. Iya, dan juga mungkin sebenarnya tidak hanya fokus di Kabupaten Muara Enim, karena kita juga ingin menginspirasi untuk pemirsa bahwa lahan kosong itu bisa dimanfaatkan untuk mencari dan juga menopang perekonomian. Betul Seperti sekali, di Kabupaten Muara Enim ini, tepatnya di Desa Gelumbang, bahwa ada yang memanfaatkan lahan belakang rumahnya itu Lahan perkarangan rumah iya, ya. perkarangan rumah ya, bukan yang khusus dibuat untuk mencari perekonomian, tapi di sini di belakang rumahnya, di perkarangan rumah itu dimanfaatkan untuk memelihara ikan, seperti ikan gurami yang juga bisa dijual dan juga banyak ditanam tanaman lainnya juga untuk selain untuk dijual juga bisa untuk dikonsumsi Konsumsi sendiri pribadi. ya. Dan kira-kira bagaimana? Ada penasaran? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Meskipun berada di tengah-tengah perkebunan karet, tidak lantas membuat warga bermalas-malasan hanya mengandalkan mata pencaharian sebagai petani karet. Hampir setiap warga di sini memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk berkebun maupun mengembangkan potensi perikanan. Berarti ada makanan. Nah ini pakannya. Salah satunya Ibu Jamila di pekarangan yang hanya seluas kurang lebih 91 meter persegi. Ia memanfaatkan lahannya untuk mengembangkan potensi perikanan, peternakan, dan juga budidaya tumpang sari. Nggak terlalu lapar ya Bu ya, dia makan lebih, jadi dia lebih. Untuk potensi perikanan, ia memilih membudidaya jenis ikan gurami dan nila yang dapat dikonsumsi sekaligus dijualnya secara keliling maupun didistribusikan ke pasar di kawasan Kelurahan Gelumbang. Ini kan mulainya tuh persiapan waktu itu kan bapaknya menjelang pensiun. Daripada biasanya kalau
bapak nggak ada kerja lagi, pensiun, bingung. Jadi ibu persiapkan sebelum berapa tahun, 3 tahun apa 4 tahun sebelumnya ibu sudah mulai mager keliling kan. Sebenarnya untuk hiburan, tapi kalau wong lihat tuh katanya tuh jadilah. Ada berapa? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 kolam. 11 kolam di sana, ada lagi di belakang rumah. Tidak perlu nambah ekonomi lah, kepengen makan ikan tinggal nyedok. Itu nah. Pokoknya ikan gurame itu loh, nah ini ikan gurame nih, makan daun dulu ya. Mau ini nah. Ya bukan ya, netral dulu itu nah. Katanya tidak berjalan sekarang itu. Meskipun Jamilah mengakui menjalani ini hanya untuk mengisi waktu luang bersama suami, namun ternyata hasil dari lahan produktif yang diolahnya ini cukup untuk membantu meningkatkan perekonomiannya. Tidak hanya ikan, beberapa hewan ternak seperti unggas, ayam, dan bebek juga dilakukannya. Tempe kamu mau? Tempe? Mau jual wirausaha tempe? Di mana? Sini nak. Ada wirausaha tempe ya. Selain itu, bercocok tanam juga dilakukan oleh Bu Jamilah. Di pekarangannya ini kita dapat menemukan berbagai jenis tanaman buah dan sayur yang juga cukup menghasilkan. Banyak sekali kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh warga Desa Sidorejo, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Dengan memanfaatkan lahan, mereka mampu membudidayakan berbagai jenis ikan, salah satunya jenis ikan nila dan juga ikan gurame serta patin, dan cukup menghasilkan dan mampu menambah perekonomian keluarga. Pemirsa, ternyata memang perkarangan rumah itu bisa kita manfaatkan dan menjadi salah satu alternatif untuk pendapatan juga ya Kiki. Betul. Seperti untuk perikanan dan juga pertumbuhan yang ini juga untuk ikan gurame dan juga ikan mujairnya ini selain dikonsumsi pribadi juga didistribusikan untuk ke pasar juga. Mungkin kalau di Kota Palembang sekarang sudah banyak sekali perkarangan rumah itu dijadikan tempat makan, tempat hiburan, juga tempat kafe-kafe yang juga tidak butuh lahan yang banyak tapi juga bisa menopang perekonomian. Dan selanjutnya nih Kiki, nggak kalah menariknya lagi, mungkin ini baru pertama kali dengar karena di salah satu kota yang ada di Sumatera Selatan juga, ini tepatnya di Kota Prabu Muli, Kelurahan Gunung Kidul. Nah, di sini ternyata ada pembuatan sabun secara alami menggunakan bahan-bahan alami dan juga prosesnya tidak mengurangi khasiat dari sabun itu. Apalagi Kota Prabu Muli itu terkenal sekali dengan kota nanas. Betul yang uniknya sekali. Ini sabunnya menggunakan nanas. Wah, kira-kira penasaran bagaimana? Ini dia liputannya untuk Anda dari Kota Prabu Muli. Berbicara masalah produk rumahan, di Kelurahan Gunung Ibul ternyata ada produk yang terbilang cukup unik. Tepatnya di Jalan Halmahera. Ya, sabun alami, Tanisani namanya. Sabun ini berbahan dasar alami, salah satunya dari buah nanas. Seperti diketahui, memang Kota Prabu Muli cukup dikenal dengan daerah penghasil nanas di Sumatera Selatan. Sabun alami ini dibuat dengan metode proses dingin atau cold process, yakni percampuran antara lemak nabati alkali atau basa dengan air aquades atau distilasi. Memang untuk menghasilkan sabun alami ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Cairan akan dimasukkan ke dalam cetakan kayu. Cetakan ini mampu menampung sebanyak 1 kg bahan baku. Bahan baku yang dimasukkan ke dalam cetakan akan diendapkan sekitar 4 hingga 6 minggu agar menjadi padat dengan pH seimbang. Setelah padat, sabun dikeluarkan, lalu dipotong manual dengan ketebalan yang disesuaikan. Setelah melalui proses ini, sabun akan diendapkan kembali agar benar-benar mencapai padat sempurna. Untuk pewarna pun menggunakan bahan alami yakni kunyit bubuk, minyak esensi serai wangi, dan kelor bubuk. Selain sebagai pewarna alami juga menyehatkan kulit. Sabun varian nanas sengaja dibuat dengan mengambil bahan-bahan lokal Prabu Muli yang kemudian diolah menjadi sabun buatan tangan. Tidak hanya di Prabu Muli saja, namun untuk penjualan sudah tembus ke Jabodetabek, Jawa, Bali, Makassar, bahkan hingga luar negeri. 2020 akhir, lebih tepatnya sekitar bulan Desember,
kami mulai. Awalnya kecil-kecilan dulu. Pertamanya itu sebetulnya nggak sengaja akhirnya memproduksi banyak. Saya foto-foto, saya kasih videoin. Ada kawan-kawan yang minat mau coba gitu kan, ini apa sih? Kok kayaknya lucu gitu kan. Awalnya itu, terus ya udah saya kasih dulu tuh buat testimoni dulu kan. Karena saya rasa saya tinggal di Prabu Mulih nih gitu kan. Prabu Mulih apa sih yang kira-kira jadi ikon? Nanas itu yang jadi ikon. Akhirnya saya pikir coba dari ekstrak nanas tuh apa yang bisa kita pakai kan. Saya baca-baca jurnal, saya tanya sana sini, saya coba tanya orang-orang yang sebelumnya sudah pernah membuat sabun juga. Akhirnya itu terbentuklah itu sabun nanas dan saya coba jual di Prabu Mulih. Tanggapannya juga positif. Di Prabu Mulih sendiri peminat sabun ekstrak nanas ini cukup banyak. Namun saat ini produksi masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu pemasaran pun masih terbatas dengan mengandalkan pasar online. Untuk harga jual sabun ini berkisar antara Rp5.000 hingga Rp65.000. Meski terbilang mahal, namun sabun ini berkhasiat menyaringan kulit dan juga ramah lingkungan karena mengandalkan bahan baku alami. Oh, ternyata menarik sekali nih Kiki. Memang ternyata buah nanas ini juga bisa dijadikan salah satu sabun alami ya, menggunakan metode cold press atau pencampuran antara lemak nabati, alkali atau basa dengan air aquades. Benar sekali, dan juga dijamin pasti dari bahan-bahan alami. Dan kita akan memberikan informasi menarik lainnya mengenai kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, biasanya nih pemirsa, kalau makan tanpa ada kerupuk tuh kayaknya kurang nikmat ya, kayak ada yang kurang ya. Apalagi kalau misalnya zaman dulu makan nasi pakai kerupuk tuh udah enak banget. Nasi putih, kecap manis sama kerupuk doang tuh udah enak banget. Nah, seperti di Kabupaten Banyuasin ini, mereka membuat usaha opak dari singkong. Nah, seperti apa kira-kira untuk pembuatannya? Penasaran nggak sih? Penasaran, pasti buat lapar juga nih kira-kira ya. Langsung saja, ini dia untuk Anda. Kabupaten Banyuasin menjadi satu dari 17 kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki beragam potensi menarik dan terus dikembangkan warganya. Salah satunya di Desa Perajin, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Sebagian besar warga di sini bermata pencarian sebagai pekerja pabrik atau petani. Namun di samping itu tidak jarang juga dapat ditemui sebagian warga yang menggantungkan hidupnya dengan membuka usaha. Usaha yang dikembangkan warga ini diantaranya cemilan ringan seperti opak dan kemplang tunu atau panggang yang memang biasanya menjadi salah satu makanan pendamping kesukaan masyarakat Indonesia. Juwaria, salah seorang pembuat opak, mengaku sudah menjalani usaha ini sejak tahun 2004. Proses pembuatannya yang tidak rumit serta bahan utamanya singkong yang mudah didapat menjadi salah satu alasannya mengembangkan usaha ini. Bahkan hingga saat ini usaha opak miliknya telah menjadi sumber ekonomi utama bagi keluarganya.
Gitu kan bikin dewek malam-malam, sore-sore kita bikin apa ini diparut. Malam kita bikin, istirahat jam 9. Besok pagi lanjut lagi, pagi ini lanjut lagi. Terus kalau di sini Bu, ngapa nih kita milih untuk jualan opak nih Bu? Apa karena kita di sini banyak ubi atau apa tuh Bu? Kita udah kata apa ya, kita cak kayak ibu kan udah tua, tidak bisa begawe lagi kan. Jadi kami berdua inilah, ini nak begawe kemana? Pakai, sedangkan dia kan begawenya dia kan punya anak. Nak begawe jauh, nak nginep-nginep kan tidak bisa. Jadi bikin inilah, sambilan manggang kemplang gitu kan. Kemplang juga. Enggak uangnya nak wawancara kok. Dikit. Hal serupa juga diungkapkan Dewi, salah seorang pembuat kemplang panggang di Desa Prajin, Kabupaten Banyuasin. Usaha kemplang ini cukup menjanjikan sebab peminat salah satu makanan asal Sumatera Selatan ini sangat banyak. Sehingga dalam satu hari, Dewi mampu menghasilkan hingga 1000 keping kemplang mentah. Ya, tapi wong limo. Ajak wong. Tapi yang bisa. Udah kata ekanya. Buyur bela. Lah biasa juga deh kan. Ini cak mana nih? Sehari biasa berapa biasa kita bikin? Kurang lebih 1000 lah. 1000 buah Mbak. Nah, Iya. terus cak mana nih kalau penjualan kita dewek kemana biasanya? Ya di sekitar Banyuasin lah. Terus cak mana tadi katanya sampai ada juga yang galak beli untuk oleh-oleh tuh Mbak? Iya, ada juga kadang kirim ke luar kota. Kemana Mbak itu Mbak? Ayo ke Batam, ke Aceh, Malaysia sudah bawa uang Kita jual berapa ini Mbak? 500. Sekeping itu Mbak? Iya. Ya? Usaha-usaha kecil yang digeluti warga Desa Prajin, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin ini telah menjadi nafas kehidupan mereka. Kedepannya, usaha ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan tentu perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Wah, ternyata bukan hanya opak saja yang dibuat, ternyata juga ada kemplang tunu. Karena memang kalau nggak makan pakai kemplang tuh kayak ada yang kurang ya. Apalagi opak itu lebih ciri khasnya itu lebih tipis dan juga rasanya tuh lebih manis dari kemplang yang biasanya. Nah, kita masih ada di Kabupaten Banyuasin nih, pemirsa. Nah, biasanya di orang perkotaan khususnya Kota Palembang biasanya mencari destinasi wisata untuk sekedar berlibur bersama keluarga atau healing ya istilahnya. Menghabiskan waktu di akhir pekan ya bersama keluarga. Dan juga masih dari Kabupaten Banyuasin, di sini ada kampung wisata yang mempunyai Taman Kelinci. Kelincinya pun banyak sekali, beraneka ragam warnanya. Mulai dari anggora, pet sama kelinci biasa ya. Benar sekali. Menarik banget nih. Ini cocok banget untuk wisata bersama keluarga, apalagi mengajak anak-anak untuk mengenal juga lebih dekat bersama hewan-hewan, dan juga biar tidak takut nih gimana cara merawat hewan ataupun kelinci yang ada di sana. Langsung saja kita intip bagaimana kampung wisata yang ada di Kabupaten Banyuasin. Ini dia liputannya untuk Anda. Kampung wisata Yasaman Cindo berada di Dusun Talang Tengah, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Dapat menjadi pilihan menghabiskan waktu bersama keluarga. Untuk menuju kampung wisata ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dari kota Palembang. Selain tak butuh waktu yang cukup lama, akses jalan pun mudah dijangkau. Uniknya, di kampung wisata ini kita dapat bermain dan bercengkrama dengan puluhan kelinci. Didukung tempat yang indah serta jauh dari hiruk-pikuk kota dapat menghilangkan penat sesaat. Kelinci di sini dirawat dengan baik, sehingga pengunjung tak perlu khawatir jika bermain bersama kelinci. Pengunjung juga dapat berfoto bersama kelinci yang berwarna-warni. Ada yang hitam, putih, coklat, dan warna lainnya. Jenis-jenis kelinci pun beragam. Ada jenis anggora,
jenis Rex, dan kelinci lokal. Kelinci Anggora memiliki bulu lebih panjang dari kelinci biasanya. Selain kelinci, ada pula marmut. Marmut pun tak kalah lucu dengan kelinci, dan juga dapat bermain dan berfoto bersama marmut. Jumlah kelinci di sini cukup banyak, berjumlah 50 kelinci. Pengelola Taman Kelinci mengatakan merawat kelinci susah-susah gampang. Karena jika di musim hujan, kelinci rentan terkena penyakit kulit. Jenis-jenis kelincinya itu kebanyakan tuh lokal, tapi campuran. Ada yang Anggora, Rex, ada juga yang lainnya. Perawatannya tuh susah-susah gampang sih. Kalau musim hujan dia rentan terhadap penyakit kulit. Makanan tuh kalau kami makanan pokoknya pelet. Kalau sayur-sayuran itu cemilan. Ada permainan anak-anak, ayunan, skuter juga ada, perosotan, mandiin bola, sama air terjun, kelinci, rumah hobbit. Dan pengunjung juga bisa mainin kelinci. Makanan yang biasa diberikan untuk kelinci yaitu pelet dan sayur-sayuran. Serta pengunjung dapat memberi makanan kepada kelinci. Namun, ada beberapa makanan yang tidak diperbolehkan. Selain bermain bersama kelinci, ada juga wahana permainan anak yang disediakan, seperti ayunan, perosotan, skuter, serta ada rumah hobbit yang unik dan cocok untuk berfoto bersama keluarga. Untuk bermain di Taman Kelinci cukup membayar Rp15.000 per orangnya dan bebas bermain di wahana yang disediakan. Jika ingin memberikan makanan untuk kelinci, makanan kelinci dijual mulai dari Rp2.000. Nah pemirsa, ternyata kampung wisata Yasaman Cindo ini cuma membutuhkan waktu 1 jam dari kota Palembang ke lokasi kampung wisata Yasaman Cindo ini. Benar sekali, apalagi nih mungkin yang sudah agak bosen nih mau ke Palembang kemana lagi tempat wisatanya, itu bisa menjadi salah satu pilihan karena juga jalannya mudah diakses dan juga untuk berlibur bersama keluarga di akhir pekan. Betul sekali Kiki. Nah pemirsa, selanjutnya masih ada informasi lainnya mengenai Sumatera Selatan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampuku. Nah, kalau tadi kita ke Kabupaten Banyuasin yang juga menawarkan keindahan wisatanya, kita akan beralih ke Kabupaten Lahat. Siapa sih yang nggak tahu Kabupaten Lahat yang memang banyak sekali wisata-wisata perairan di sana karena memang terkenal akan sungai Lematangnya ya Kiki. Benar sekali, Sungai Lematangnya itu sudah sangat terkenal dan juga dengan potensi airnya juga menopang perekonomian keluarga sekitar. Tapi menariknya di sini ada wisata air, namanya Taman Aye Lematang yang menawarkan keindahan dan juga kesyaduan pinggir Sungai Aye Lematang ternyata Gigi. Kalau air itu bahasa Indonesianya air. Ya? Dan kira-kira bagaimana keindahan dari wisata Aye Lematang ini? Langsung saja ini dia untuk Anda. Kabupaten Lahat menyimpan berbagai potensi wisata yang tentunya sayang untuk
Anda lewatkan apabila mengunjungi kabupaten ini. Bila Anda berada di Kota Lahat, tidak ada salahnya bagi Anda mengunjungi lokasi wisata yang satu ini, yaitu Taman Ayek Lematang. Taman yang letaknya tak jauh dari pusat Kota Lahat ini dapat dijadikan tempat bagi Anda yang ingin melepas penat. Taman yang asri ini memberikan suasana sejuk bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Ditambah lagi dengan aliran sungai Lematang yang deras, menambah kesyahduan taman ini. Selain suasana yang asri, Taman Ayek Lematang ini juga menawarkan pemandangan perbukitan yang indah, sehingga dapat dijadikan spot foto yang instagramable. Taman Ayek Lematang ini menjadi salah satu lokasi favorit bagi warga sekitar untuk menghabiskan waktu akhir pekan mereka. Mereka tampak asyik duduk di pelataran taman sambil bersenda gurau menikmati udara sore. Kalau kami di sini sih dalam rangka kan baru sudah menjuarai turnamen futsal putri. Jadi dalam rangka ya syukuran lah biar mereka tuh bisa menikmati apa yang mereka capai tadi. Ya ini sih sudah baik, namun kedepannya lebih ditambahkan lah pondok-pondoknya, karena di sini kan kalau cuaca panas jadi mereka bisa berteduh di pondok gitu. Dengan keindahan alam serta lokasinya yang cukup strategis, membuat Taman Ayek Lematang memiliki potensi untuk dijadikan lokasi wisata andalan di Kabupaten Lahat. Saudara, Taman Ayek Lematang ini bisa menjadi salah satu lokasi bagi Anda yang ingin menghabisi masa liburan di Kabupaten Lahat, di mana suasana yang asri ditambah dengan aliran sungai Lematang yang deras, membuat suasana Taman Ayek Lematang ini terasa sejuk. Dari Taman Ayek Lematang Kabupaten Lahat, Arwi Murahman, TVRI Sumsel melaporkan. Wow, ternyata kalau misalnya lihat dari keindahan Ayek Lematang ini memang menjadi salah satu tempat healingnya warga Lahat. Juga melihat ke arus dari Sungai Lematang ini. Betul sekali. Apalagi di situ juga instagramable banget ya. Jadi kalau untuk foto-foto yang mau diposting di media sosial itu pasti jadi rekomendasi banget untuk teman-teman yang juga ada di Kabupaten Lahat. Dan kita beralih lagi ke tempat lainnya. Kita kembali ke Kota Palembang, bahwa di sini ada Kampung Kreatif yang memenangkan juara Kampung Kreatif dari Bima Lugas. Wow, Bima Lugas ini mendapatkan penghargaan menjadi juara harapan 2 ya ternyata, Kiki. Benar, karena berbagai jenis seni rupa itu ada dipertunjukkan berupa tarian juga di sana. Makanya mereka memenangkan juara, mendapatkan Kampung Kreatif Bima Lugas. Langsung saja, kira-kira gimana Kampung Kreatif ini, apalagi yang ada di Kota Palembang dan mudah sekali dijangkau. Langsung saja, ini dia untuk Anda.
Kampung Kreatif Bima Lugas adalah salah satu peserta Lomba Kampung Kreatif tahun 2021 yang mengangkat seni pertunjukan sebagai subsektor kreatif unggulannya. Kita akan menyaksikan atraksi pencaksilat bersama salah satu kelompok dari Kuda Lumping. Dalam ajang tersebut, kampung ini berhasil menyabet predikat sebagai juara Harapan 2. Bima Lugas sendiri merupakan kepanjangan dari Bina Masyarakat Lembung Gajah dan sekitarnya, sebagai kampung kreatif yang mengangkat seni pertunjukan sebagai sektor unggulannya. Di kampung ini sudah tersedia panggung dan halaman yang cukup luas sebagai tempat warga sini untuk melakukan pertunjukan seni atau hanya sekedar latihan. Wisatawan yang datang dapat belajar berbagai jenis seni pertunjukan seperti tarian dan lainnya dengan para warga atau hanya sekedar menonton pertunjukan dari warga. Kampung seperti ini juga dapat menjadi contoh kampung lainnya dengan memaksimalkan ruang terbuka publik untuk menjadi hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama untuk mengasah kreativitas dan kekompakan antar masyarakat di lingkungan sekitar. Maksudnya ada kegiatan yang pagelaran-pagelaran itu memang benar adanya di sini? Ada. Biasanya pagelaran itu dilakukan per berapa bulan atau per berapa ini, Bu? Sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Itu pagelaran musik atau apa aja? Bisa disebutkan pagelaran-pagelaran apa aja, Bu? Ya musik, ya organ-organan lah. Rebana juga ada, Bu. Rebana ya? ada. Untuk Ibu, ini yasinan ada. Yasinan ya. Ini ibu senam ada ya kegiatannya. Kegiatannya. Untuk sekarang ngerasa dengan adanya kampung Bina Lugas ini tanggapan Ibu tuh gimana, Bu? Baik aja. Baik aja, Bu ya. Oh, ternyata Kiki di kampung Bima Lugas ini juga menyediakan panggung untuk pentas seni, karena memang di kampung ini juga menawarkan kampung kreatif untuk melestarikan ya tari-tarian yang ada, kesenian yang ada, yang khususnya yang ada di Kota Palembang. Betul. Dan juga Adel, kita beralih sedikit ke Kabupaten Musi Banyu Asin. Di sini sekitar 4 jam ya kali ya dari Palembang, dan di sini itu terkenal juga dengan kerajinan daun nipah. Wow, kerajinan daun nipah. Daun nipah ini biasanya memang dari pohon palem ya, Kiki. Yang memang biasanya pohon palem ini sering kita jumpai di sekitaran wilayah yang terdapat pasang surut aliran sungai ataupun juga hutan. Betul sekali. Kira-kira bagaimana proses pembuatan kerajinan nipah yang ada di Kabupaten Banyu Asin, Musi Banyu Asin. Musi Banyu Asin tepatnya itu di Sekayu ya. Langsung saja, ini dia untuk Anda. Daun nipah sendiri berasal dari tumbuhan berjenis palem yang cukup banyak tumbuh di daerah ini. Tumbuhan ini memiliki habitat di lingkungan hutan atau daerah pasang surut di dekat tepi sungai. Masyarakat di kampung nipah mengolah daun nipah menjadi bermacam kerajinan, seperti anyaman karpet, piring, hingga hiasan dinding. Sedangkan batang atau tangkai nipah dapat digunakan sebagai kayu bakar, serta lidinya dimanfaatkan sebagai sapu lidi dan berbagai anyaman lainnya.
Ana, warga asli kampung Nipa mengaku sejak ia sudah kecil membuat kerajinan nipa bersama sang nenek hingga saat ini. Ana masih menekuni profesi pengrajin nipa. Tidak hanya dari ia, biasanya mencari daun nipa di hutan dan di dekat sungai. Pembeli kerajinan nipa ini tidak hanya yang berdomisili di Kabupaten Musi Banyu Asin saja, namun juga ada dari kota Palembang dan di luar Provinsi Sumatera Selatan. Mayoritas masyarakat kampung Nipa berprofesi sebagai petani dan pengrajin nipa. Namun seiring berjalannya waktu, bahan baku nipa yang tersedia cukup terbatas. Apalagi sungai di desa ini mengalami pendangkalan, sehingga mobilitas masyarakat terbatas. Hal ini membuat sebagian masyarakat ada yang membeli bahan baku nipa demi tetap membuat pengrajin nipa yang menjadi profesi turun-temurun ini. Jadi memang di dekat sini ada sungai atau seperti apa? Memang sungai. Dulu desa kita ini sungai cukup besar dan merupakan salah satu transportasi laut di daerah di kawasan Banyu Asin, khususnya Pangkalan Barat, Kecamatan Banyu Asin juga ketika itu. Namun seiring berjalannya waktu terjadi pendangkalan hingga akhirnya sungai tersebut sampai sekarang tidak bisa difungsikan. Kurang lebih ada 200 kepala keluarga. Kalau dulu seluruh masyarakat di sini rata-rata mata pencarian pokoknya di samping bertani adalah memang membuat kerajinan atap nipa. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu terjadi bahan bakunya yang berkurang, hingga akhirnya hanya tinggal beberapa masyarakat saja yang memang masih tetap menekuni profesi sebagai pengrajin atap nipa ini. 200 kepala keluarga ini menjadikan profesi kerajinan anyaman nipa sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga masyarakat kampung Nipa, juga untuk melestarikan kerajinan anyaman nipa. Oh, ternyata Kiki memang pohon palem ini mulai dari daunnya. Betul. Bisa dijadiin anyaman nipa, juga untuk batangnya bisa jadiin kayu bakar, dan juga lidinya ternyata bisa dijadikan sapu lidi. Benar, karena juga dari daun nipa itu banyak dihasilkan seperti karpet, ya, hiasan-hiasan lainnya. Apalagi ditambah dengan pewarna membuat kerajinan daun nipa ini menjadi lebih cantik dan juga menarik. Betul sekali. Dan pemirsa, ternyata informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Namun pemirsa juga masih bisa melihat atau menonton atau juga menyaksikan Kampungku di minggu depan tentunya. Dan juga akan kami akan menawarkan berbagai keindahan dan keunikan yang ada di Sumatera Selatan tentunya. Betul sekali, dan mungkin untuk pemirsa yang memiliki potensi dan juga informasi menarik mengenai kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, boleh hubungi nomor di bawah ini. Dan saya Rizky Amrina. Dan saya Adelia Fadila, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.